Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi inspirasi 7 resep olahan ikan yang enak dan tentunya simpel. Masakan sehari-hari, masakan rumahan ya. Resep pertama, ini saya punya ikan sama timun. Ikannya saya pakai ikan laut ya teman-teman. Untuk ikannya bebas, teman-teman bisa pakai ikan laut maupun ikan tawar ya. Nah, ini ikannya udah saya cuci bersih, udah saya perasin sama jeruk nipis dan saya bilas kembali supaya nggak amis. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu, selanjutnya saya akan potong mentimunnya ya. Untuk bijinya ini saya kerokin ya teman-teman. Kalau mau dipakai juga boleh sesuai selera. Kalau udah selesai, sekarang saya potong-potong terlebih dahulu. Untuk ukuran dan bentuknya bebas ya teman-teman, bisa potong mentimunnya ini seperti korek api. Sekarang kita siapkan bumbunya. Ini bumbunya terdiri dari 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 3 butir kemiri, 1 ruas jari kunyit. Kemudian cabenya saya pakai 2 macam, tapi cabai keritingnya saya haluskan dan cabai rawit merahnya saya biarkan utuh sebanyak 8 buah, cabai keritingnya sebanyak 6 buah. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera, kalau mau dihaluskan semua juga boleh ya. Nah, ini bumbunya udah halus, sekarang kita sisihkan. Ini ada 1 buah tomat merah, kita potong kasar. Nah, selanjutnya ini ada 1 batang serai yang udah saya geprek, ada sejempol kaki lengkuas, 1 buah jeruk sambal. Kemudian ini ada terasi, 1 bungkus ukuran kecil, ada asam jawa sebanyak setengah bungkus ukuran kecil, saya seduh terlebih dahulu sama air ya. Nah, ini bijinya jangan lupa dibuang ya teman-teman. Kalau udah selesai, sekarang kita masukkan bumbunya ke kuali, ini tanpa menambahkan minyak goreng ya. Kita masukkan air sebanyak 500 ml. Kita masukkan semua bumbunya, jangan lupa ini disaring supaya nanti nggak kotor. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir ya. Nah, sekarang kita masak bumbunya ini sampai benar-benar matang dan nggak bau langu lagi ya. Nah, ini bumbunya udah benar-benar matang ya teman-teman. Sekarang saya masukkan ikannya. Ini kita masak ikannya ini sampai matang aja, jangan terlalu lama supaya nggak hancur. Nah, ini ikannya udah hampir matang. Ini saya tambahkan lagi air sebanyak 300 ml supaya nggak kering ya teman-teman. Sekarang kita masak kembali sampai ikannya benar-benar matang ya. Nah, ini kita masukkan juga mentimunnya. Sekarang kita masak sebentar lagi sampai mentimun dan cabenya ini juga layu ya. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Sekarang saya masukkan tomatnya. Kita masak sebentar sampai cukup layu. Jangan lupa perasin sama jeruk sambal atau jeruk nipisnya ya. Nah, sekarang kita aduk-aduk, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Nah, ini dia teman-teman, ikan lempa kuning atau lempa mentimunnya udah jadi. Selamat mencoba ya. Selanjutnya resep kedua. Ini saya punya ikan tongkol putih ya teman-teman, udah dicuci bersih dan udah dipotong-potong seperti ini. Nah, ini ikannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan siapkan bumbu untuk rebusannya ya. Ini bumbunya simpel aja, terdiri dari 1 ruas jari jahe, 2 siung bawang putih. Kalau teman-teman mau pakai bumbu lengkap juga boleh ya, sesuai selera. Sekarang kita masukkan ikannya.
Ini bumbu yang udah disiapkan tadi, tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, dan air ya. Nah, ini kita rebus sampai ikannya nih matang. Tujuannya supaya ikannya nih nggak keras ya. Sementara itu saya akan menyiapkan bumbu untuk beladonya. Ini ada cabai keriting merah sebanyak 100 gram atau setara 1 on atau disesuaikan aja sama selera. Kita ulek kasar. Kemudian sekarang saya masukkan bawangnya. Saya pakai bawang merah aja ya teman-teman, sebanyak 12 siung. Ini kebetulan saya pakai yang kecil-kecil. Kalau teman-teman mau kasih bawang putih juga boleh ya, sesuai selera. Nah, ini udah cukup seperti ini. Kemudian ini saya punya jeruk nipis sebagai pengganti asam sundainya ya. Nah, ini ada 1 buah tomat merah, kita potong kasar aja. Nah, ini ikannya udah mendidih ya teman-teman, udah matang. Sekarang kita pisahkan ikan beserta bumbu dan airnya. Selanjutnya, ini saya udah siapkan minyak secukupnya supaya nggak lengket dan nggak meletus-meletus. Kita tambahkan tepung terigu sedikit. Sekarang kita goreng ikannya. Ini saya goreng selayang aja. Kalau mau digaringkan juga boleh ya teman-teman, sesuai selera ya. Nah, ini udah cukup. Sekarang saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita tumis atau kita goreng terlebih dahulu tomatnya sampai layu. Kalau udah layu seperti ini, sekarang kita masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi ya. Nah, ini gunakan api yang kecil aja ya teman-teman, dan tetap diaduk-aduk supaya bumbu sambalnya ini nggak kering ya. Ini kita masak sampai benar-benar bumbunya ini tanak, supaya nanti nggak cepat basi. Tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya. Sekarang kita masukkan perasan jeruk nipisnya ya. Ini kebetulan saya nggak ada asam sundai ya. Jadi saya pakai jeruk nipis aja. Sekarang kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kita masak sampai bumbunya ini benar-benar tanak dan mengeluarkan minyak ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita masukkan ikannya. Ini kita aduk-aduk sampai ikannya ini terlumurin sama bumbunya. Kemudian kita masak sebentar lagi sampai bumbunya ini juga meresap ke ikannya ya. Nah, ini udah cukup seperti ini ya teman-teman, bumbunya juga udah mengeluarkan minyak. Sekarang udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini dia tongkol balado atau balado tongkolnya udah jadi ya. Selamat mencoba. Selanjutnya resep ketiga. Ini saya punya ikan laut lagi ya teman-teman. Untuk ikannya bebas, teman-teman bisa pakai ikan apa aja, bebas sesuai selera, bisa pakai ikan laut ataupun ikan tawar. Sekarang saya bumbuin sama garam aja. Nah, sekarang kita lumurin. Kalau mau dikasih bumbu lengkap ataupun bumbu instan ikan goreng juga boleh ya, sesuai selera. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya ya. Ini bumbunya simpel aja. Ada bawang merah 3 siung, bawang putih 3 siung, kemudian ada 4 butir kemiri, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit. Cabenya saya haluskan sebanyak 4 buah atau disesuaikan aja sama selera. Nah, ini bumbunya udah halus, sekarang kita sisihkan. Selanjutnya ini saya punya mentimun lagi ya teman-teman. Ini mentimunnya saya potong korek api seperti ini. Ini kita pakai mentimunnya secukupnya aja, nggak harus 1 buah. Nah, ini udah cukup segini. Selanjutnya ini ada cabai rawit merah utuh dan cabai rawit hijau utuh ya. Sekarang kita goreng terlebih dahulu ikannya. Ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita taburin sama tepung terigu secukupnya supaya nggak meletus-meletus dan nggak lengket ya. Sekarang kita goreng ikannya nih sampai garing dan matang. Nah, ikannya udah matang ya teman-teman. Sekarang saya angkat dan tiriskan.
Selanjutnya kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Ini kita tumis bumbunya sampai menyusut atau harum. Masukkan mentimunnya. Sekarang kita tumis kembali. Kemudian tambahkan air. Ini airnya secukupnya aja ya teman-teman, untuk bumbunya ini supaya matang ya. Tambahkan garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, lada bubuk atau merica bubuk, dan sedikit gula pasir ya. Masukkan juga cabenya ya teman-teman. Sekarang kita masak sampai bumbunya ini matang dan layu. Kalau udah mendidih seperti ini dan udah matang, jangan lupa koreksi rasa. Sekarang kita masukkan ikannya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, ini udah selesai, sekarang udah siap kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman, ikan bumbu acarnya udah jadi. Selamat mencoba ya. Selanjutnya resep keempat. Ini saya punya ikan mujair sebanyak 2 ekor yang udah saya cuci bersih dan udah saya perasin sama jeruk nipis dan saya bilas kembali. Ini udah saya sayat juga seperti ini supaya nanti bumbunya meresap. Sekarang saya bumbuin sama bumbu ikan goreng instan aja ya. Untuk mereknya bebas ya teman-teman, sesuai selera. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu olesannya. Ini ada 1 ruas jari jahe, 3 butir kemiri, kemudian 1 ruas jari kunyit, 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Kemudian ini saya kasih minyak goreng ya. Ini wajib minyak goreng ya teman-teman untuk menghalusnya. Sebanyak 5 sendok makan atau secukupnya sesuai selera. Ini tujuannya supaya nanti ikannya itu nggak basah ya. Nah, ini bumbunya udah halus. Sekarang kita pindahkan ke wadah. Selanjutnya tambahkan kecap manis sebanyak 3 sendok makan atau secukupnya sesuai selera. Kaldu jamur 1 sendok teh, setengah sendok teh garam ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini kecap manisnya agak kurang ya teman-teman. Ini saya tambahkan lagi sebanyak 2 sendok makan atau secukupnya sesuai selera. Sekarang kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata ya. Sekarang kita goreng terlebih dahulu ikannya. Ikannya ini saya goreng sampai garing. Tujuannya supaya nanti ikannya ini nggak hancur ya. Ini bebas, kalau mau digoreng setengah matang juga boleh ya teman-teman, sesuai selera ya. Nah, ini ikannya udah garing ya teman-teman. Sekarang saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya sekarang bumbunya kita olesin sama ikan yang udah digoreng tadi. Nah, ini kita olesin secara merata. Jangan lupa kedua sisinya diolesin juga sama bumbu ya. Kalau udah selesai, sekarang langsung kita panggang. Untuk pemanggangnya bebas ya teman-teman, bisa pakai teflon ataupun yang arang ataupun yang seperti saya juga boleh ya, sesuai selera ya. Sesuai dengan alat yang ada di rumahnya masing-masing. Sekarang kita bakar ini sampai kering. Nah, ini jangan lupa dibalik dan dioles kembali sama bumbu secukupnya sesuai selera. Kita bakar sampai kedua sisinya itu kering ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, udah cukup seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, ikan bakarnya udah jadi. Ini ikan bakarnya itu garing, gak hancur, dan tentunya enak ya. Selamat mencoba. Selanjutnya resep kelima. Ini saya punya ikan laut lagi ya teman-teman, ikan benggol yang udah saya cuci bersih dan udah dipotong-potong seperti ini. Sekarang saya bumbuin sama bumbu ikan goreng instan aja. Untuk mereknya bebas ya, sesuai selera.
Kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu supaya bumbunya ini meresap. Sekarang kita siapkan bumbunya. Ini ada setengah buah bawang bombay, kemudian 2 siung bawang putih. Ada cabai rawit merahnya sebanyak 5 buah atau disesuaikan aja sama selera, 3 buah cabai keriting merah dan 3 buah cabai hijau ya. Nah, ini sebagai pelengkapnya ada daun bawang sebanyak 1 batang. Sekarang kita goreng terlebih dahulu ikannya sampai garing dan matang. Ini ikannya udah matang, udah garing, sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini minyaknya udah saya kurangkan, kita akan tumis bumbunya sampai harum dan layu. Kita tumis terlebih dahulu bawang bombaynya, kemudian masukkan bawang putihnya. Sekarang cabenya ya, sekarang kita tumis kembali sampai semuanya harum dan layu ya. Kemudian tambahkan air secukupnya. Ini tambahkan saus tiram ya teman-teman. Sebanyak 1 sendok makan. Kemudian saus sambal 1 sendok makan. Kecap manis 1 sendok makan dan saus tomat 1 sendok makan ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam sedikit. Kita aduk-aduk, tambahkan juga gula pasir. Jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas. Sekarang kita masukkan irisan daun bawangnya dan ikan gorengnya ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya terlumurin sama bumbu. Ini udah selesai, sekarang udah siap kita sajikan ya. Nah, ini dia teman-teman, ikan goreng saus tiramnya udah jadi. Ini enak banget, silahkan dicoba ya. Selanjutnya resep ke-6. Ini saya punya ikan mujair sebanyak 2 ekor yang udah saya cuci bersih dan udah disayat-sayat seperti ini supaya nanti bumbunya itu meresap. Sekarang saya bumbuin sama garam dan kaldu jamur aja. Untuk bumbunya bebas ya teman-teman, bisa pakai bumbu instan ataupun bumbu yang dibikin sendiri yang lengkap ya. Nah, ini udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan haluskan bumbunya. Ini bumbunya simpel aja, terdiri dari 10 buah cabai merah. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera ya. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya. Kemudian ada 3 siung bawang putih, 1 buah ukuran kecil bawang bombay. Ini saya haluskan juga. Kalau mau diiris-iris juga boleh ya teman-teman, sesuai selera ya. Kita tambahkan air secukupnya. Nah, ini bumbunya udah halus, sekarang kita sisihkan. Ini ada nanas matang sebanyak 2 potong yang udah saya potong kecil-kecil dan 4 lembar daun jeruk ya. Sekarang kita goreng terlebih dahulu ikannya. Jangan lupa taburin sama tepung terigu secukupnya supaya nggak meletus-meletus dan nggak lengket ya. Nah, ini kita goreng sampai garing. Ini ikannya udah matang, sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai benar-benar harum dan menyusut ya teman-teman, supaya nanti bumbunya ini nggak langu. Masukkan juga daun jeruk, kaldu jamur secukupnya, garam, kemudian gula pasir, lada bubuk atau merica bubuk. Ini ada saus sambal 2 sendok makan, kemudian saus tomat sebanyak 1 sendok makan. Ini kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang ya. Sekarang kita tambahkan air secukupnya atau sesuai selera teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan nanasnya sampai nanasnya ini matang mengeluarkan aroma dan rasa ya. Nah, ini jangan lupa koreksi rasa. Ini saya tidak menambahkan larutan tepung maizena ya teman-teman, karena kuahnya udah kental seperti ini. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita siram sama ikan yang udah digoreng tadi ya. Nah, ini dia teman-teman, ikan asam pedasnya udah jadi. Ini enak banget, silahkan dicoba ya. Selanjutnya resep ke-7 atau terakhir. Ini saya punya ikan benggol ya teman-teman, sebanyak 6 ekor yang udah saya cuci bersih dan udah disayat-sayat seperti ini. Sekarang saya bumbuin sama bumbu ikan instan. Untuk bumbunya bebas ya teman-teman, bisa pakai garam aja ataupun yang dibuat sendiri ya. Nah, ini kita lumurin bumbunya sama ikan.
Kalau udah selesai, sekarang kita goreng. Ini jangan lupa taburin sama tepung terigu secukupnya supaya nggak meletus-meletus dan nggak lengket. Ini kita goreng ikannya sampai garing dan matang ya. Sementara itu teman-teman, saya akan menyiapkan bumbunya ya. Ini ada setengah buah bawang bombay, kemudian ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, ada sejempol kaki lengkuas, 1 batang serai, 2 buah tomat hijau. Untuk cabenya saya pakai cabai rawit hijau dan cabai hijau aja. Nah, ini disesuaikan aja sama selera ya teman-teman untuk tingkat kepedasannya ya. Dan 1 lembar daun salam ya. Nah, ini ikannya udah garing dan udah matang. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini minyaknya udah saya siapkan. Sekarang kita tumis terlebih dahulu bawang bombaynya ini sampai harum dan layu. Kalau udah harum, sekarang kita masukkan bawang beserta serai dan lengkuasnya. Kita tumis kembali sampai harum dan layu. Masukkan juga daun salamnya dan sisa bumbunya ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk, kita masak sampai bumbunya layu ya. Kemudian tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, dan sedikit gula pasir. Ini saya tambahkan juga saus sambal ya teman-teman, sebanyak 1 sendok makan atau secukupnya sesuai selera. Kalau mau dikasih saus tiram ataupun kecap manis juga boleh ya, sesuai selera teman-teman. Nah, ini saya tambahkan sedikit air supaya nggak terlalu kering. Kita masak sampai bumbunya ini layu ya. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan ikan yang udah digoreng tadi. Ini kita siram-siram seperti ini, kita masak sebentar sampai bumbunya ini meresap juga ke ikannya ya. Nah, ini udah cukup, ikannya udah basah seperti ini. Sekarang udah siap kita sajikan. Ini dia teman-teman, ikan goreng cabai hijaunya udah jadi. Selamat mencoba ya. Oke teman-teman, itu aja inspirasi 7 resep masak ikan yang enak dari saya. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.